resiko dari orang kaya. Maka, adakah Anda memang mampu kaya atau enggak? Mampu berpangkat atau enggak? Artinya mampu adalah rohmu tetap masuk ke surga kekal, rohmu tetap tumbuh dan berbuah. Itu masalahnya. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas mati kecewa tertimbun harta. Wow. Tapi kita akan menyaksikan satu ujian terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Tiada lutut tak telur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yes, mati kecewa, tertimbun harta. Banyak yang demikian, saudaraku yang kekasih. Kasihan. Kekuasaan dan kemuliaan duniawi sangat rajin ditawarkan oleh iblis, ya, dan anak buahnya kepada umat manusia. Siapapun dia, bahkan Yesus, manusia Yesus, anak manusia, dengan aneka variasinya di muka bumi, dimanapun mereka berada. Saudaraku yang kekasih, racun maut atau absintus pun diukirkan dalam diri manusia yang berdosa, yang berhutang maut, oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri mereka, karena memang punya hak untuk mengukir apa yang disebut sebagai nasib buruk. Mereka mengukir yang disebut sebagai absintus, kepribadian yang buruk, dan banyak hal termasuk di dalamnya antara lain keserakahan, iri hati, kelicikan, hawa nafsu, kesombongan, percabulan, pikiran jahat,
pencurian, hujat, saudaraku yang kekasih, bahkan pembunuhan. Kita sudah melihat makin banyak aneka pembunuhan ya menjadi viral. Bahkan di negara yang penuh kasih ini, manusia-manusia yang berada di dalam kerajaan dunia, mereka diajak menghujat Tuhan Allah, menghujat surga kekal, menghujat kekekalan. Merekalah Allah. Harta itu, duniawi itu adalah Allah mereka. Dan mereka sudah merasakan bahwa mereka tinggal di surga. Ngapain lagi berjuang ke surga kekal yang belum jelas? Saudaraku yang kekasih, suatu saat mereka akan meratap. Tentu bagi yang sempat meratap. Tidak bolehkah murid Tuhan memiliki harta, kaya, atau memiliki pangkat? Siapa bilang gak boleh? Boleh saja. Tentunya yang utama yang adalah sadar manusia. 1. 2. Sadar jati diri. 3. Sadar ilahi. Itu syarat. Kalau tidak, saudara sangat rugi. Karena harta dunia ini hanya sementara, saudara yang kekasih. Mari kita tengok apa itu sadar manusia. Manusia jauh berbeda dengan binatang. Binatang makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Kalau mati ya wis, selesai. Ya kan? Tetapi manusia lain, kita punya roh yang kekal, yang harus bertanggung jawab kalau meninggal. Saudaraku yang kekasih, masih ada yang harus dipertanggungjawabkan, baik dinilai yang baik dan yang jahatnya dalam kehidupannya selama sebelum meninggal. Akal budi pada diri manusia sudah dimiliki sejak dari surga kekal sebelum turun ke bumi. Sampai di bumi, dikumpulkan di Eden bumi, lalu di sana mendapatkan kuliah bermiliar tahun tentang apa yang disebut sebagai teori, saya pakai kata teori kebenaran, teori hikmat ilahi, saudaraku yang kekasih. Ya, saudara bisa baca dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 36. Karena udah kerap kali nggak dibaca hari ini. Dan setiap manusia tahu bahwa waktu lahir siapapun orang tuanya, waktu meninggal siapapun dia, waktu lahir nggak bawa apa-apa, juga waktu meninggal. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudaraku, kalau ada anak konglomerat, ya lahir sama dengan anak orang melarat sami mawon. Nggak ada mentang-mentang anak konglomerat lahir kalungnya udah 1/4 kilo, enggak juga. Nakutin malah nyangkut, nanti malah mati ibunya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, demikian juga pada waktu meninggal. Saya pernah tinggal di Gang Harlan, saudaraku yang terkasih, dulu bekas masih ada kuburan-kuburan besar punya orang-orang kaya yang pada waktu meninggal hartanya ditaruh di samping peti atau di dalam peti mati yang gede dari kayu jati tua.
Dan waktu saya tinggal di sana tahun 70-an, saudaraku yang kekasih, banyak pencuri menggali kuburan itu, mendapatkan hartanya. Ya, ada macam-macam, ada kalung emas dan macam-macam. Saudaraku yang kekasih, yang dimakamkan di situ diam aja. Ya, nggak ngelarang juga enggak. Boleh jadi ada dua kemungkinan. Mungkin saja dia takut sama si pencuri. Atau mungkin ya kasihan juga pencurinya malam-malam kedinginan. Barangkali, saudaraku yang kekasih. Demikian sadar manusia. Ya, bahkan kalau manusia yang pakai otak saja, nggak usah pakai akal budi deh, pakai otak saja, pakai logika saja. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Saudaraku yang kekasih, itu faktanya. Dan kita tahu itu karena kita manusia. Yang kedua, sadar jati diri. Bumi ini sempurna, saudara, bagi tujuan untuk penciptaan bagi calon anak-anak Allah. Yaitu namanya sadar jati diri sebagai Dikblangsel, pendidikan, pengembelengan, dan seleksi bagi calon anak-anak Allah. Maka lengkap saudara, ada karena anak-anak Allah, calon anak-anak Allah harus belajar pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, belajar tentang atau digembleng dengan berbagai masalah, yang memenangkan masalah dan pencobaan, ya, lalu diuji, diseleksi dengan aneka apakah rohnya bermutu, pantas pulang ke surga atau tidak. Nah, saudaraku, di antara segala yang dibutuhkan ada sarana-sarana untuk pelajaran. Ya, ada pohon yang baik untuk dimakan buahnya, ada yang tidak. Dan manusia, kalau binatang juga ada instingnya. Jadi kalau buah beracun, ya tentu nggak dimakan. Ya, tetapi nggak ada pelajarannya. Mereka ada insting namanya. Ya, kemudian juga buah yang mentah aja. Ya, di kebun kita ada banyak pohon yang pohon ara, pohon tin, ya, yang mentah buahnya dimakan sedikit, ditinggalin. Ya, saudaraku yang kekasih, ada insting. Nah, kita manusia tidak hanya insting. Saya ingin sampaikan bahwa kita adalah calon anak-anak Allah yang tadinya ciptaan menjadi calon anak Allah, sehingga kita bisa membedakan buah yang bikin yang nikmat, yang baik, dimakan buahnya, ada yang untuk obat, ada dan macam-macam, daunnya untuk obat dan macam-macam. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk membuat herbal dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, kita diajarin hukum sebab akibat. Ya, sama kalau binatang lapar, sama perutnya lalu cari makan. Tetapi beda dengan manusia. Manusia tidak cuma insting. Manusia dididik untuk tahu hukum sebab akibat. Ya, mana yang bisa dimakan, mana yang diproses, kreativitas dan lain-lain, saudaraku yang kekasih. Ada emas, ada permata. Semua itu untuk difahami, kita ingat. Ya, walaupun emas dan
permata nggak di surga nggak ada, karena itu sampah. Di surga jauh lebih, berjuta kali lebih indah, ya. Tetapi kita dilatih. Apakah saudara menjadikan emas itu, Anda menjadikan emas itu Tuhan? Tergantung pada benda-benda itu, atau dapat disublimasi, dapat menguasai benda-benda itu lalu bersyukur kepada Tuhan. Dapat dipakai untuk orang-orang lain, membantu orang lain, mengasihi orang lain. Saudaraku yang kekasih, tentu saja semua pelatihan itu supaya nanti kalau saya dan saudara terseleksi bisa pulang ke surga kekal, tidak seperti Lucifer, tidak mengulang dosa Lucifer. Kita tengok Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15, tidak mengulang. Kenapa? Karena dia luar biasa, terhebat, apa yang disebut sebagai makhluk terhebat, ya, menjadi sombong. Di sini berlatih, saudara mungkin hebat, hartanya banyak, tapi berlatih untuk baca dululah. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan. Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Penuh hikmat, pinter saudara. Cerdik dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Perhatikan, penuh batu permata yang berharga. Yang di bumi nggak ada apa-apanya. Lanjut. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu nara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yes, emas di sana nggak hitungannya gram, ton, saudara. Permata juga gitu, nggak ada karat-karat di sana. Jadi kita udah terbiasa lah, ya. Lalu kita lanjut dulu. 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu. Ayat 1. Ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati. Menjadi tinggi hati. Menjadi tinggi hati, maka kalau saudara punya benda-benda yang disebut sebagai benda-benda yang mulia, saudara hartanya banyak. Pertanyaannya saudara bisa berlatih. Enggak, tadi kan saya bilang, saya sampaikan, bolehkah murid Tuhan memiliki, boleh kaya, berpangkat? Boleh. Tetapi itu untuk latihan supaya enggak tinggi hati. Karena itu berbahaya. Lanjut. Dan berkata, aku adalah Allah. Oh, aku adalah Allah. Demikian hedonisme yang ada di muka bumi, demikian. Lanjut. Aku duduk di takhta Allah, di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia. Padahal engkau adalah sama dengan manusia, ciptaan doang. Bukanlah Allah, walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, sampai 3 kali saya ngomong, sampean kalau kaya raya, mati nggak sih? Meningha nggak sih? Sama aja. Mungkin saja petinya, kalau mereka pakai peti, bisa ratusan juta. Dikubur sami mawon. Secara ilahi ada 2.
Orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Jadi kalau mati masuk alam maut, siksa kubur. Ada dua tempat, yaitu Firdaus, kebangkitan dari antara orang mati, dan alam maut. Saudaraku yang kekasih, kembali langsung. Yes, please. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 dulu. Ayat 8, engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Itulah gambaran dari orang kaya. Resiko dari orang kaya. Maka, adakah Anda memang mampu kaya atau enggak? Mampu berpangkat atau enggak? Artinya mampu adalah rohmu tetap masuk ke surga kekal, rohmu tetap tumbuh dan berbuah. Itu masalahnya. Karena yang paling penting roh kita, saudara. Tubuh kita paling tinggi 120 tahun atau lebih-lebih dikit. Itu pun sudah tuyuk-tuyuk, sudah susah. Pakai tongkat pun terbalik. Tongkatnya pun udah tua, udah begini. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, sadar jati diri dibutuhkan kalau saudara ingin kaya. Ya. Dan saudaraku yang kekasih, sadar ilahi. Apa itu, Pak? Segala yang ada di bumi tadi udah dibaca dalam sadar ilahi bahwa adalah pendidikan, pengeblengan, seleksi bagi calon anak-anak Allah. Sehingga saudara walaupun kaya raya tetapi fokus kembali mengutamakan tujuan utama turun ke bumi, menjadi kaya harta surgawi, menjadi produktif ilahi, berprestasi ilahi, seluruh aktivitas hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Calon anak-anak Allah harus ingat tanah air ilahi di surga kekal. Ya, caranya saudara sadar manusia tadi. Makan apapun yang saudara makan akan kenyang. Mungkin yang saudara makan harganya 1 juta satu kali makan karena kaya. Tapi kenyang juga. Iya kan? Tidurnya sama. Ya belum ada saya, maka saya belum pengen jadi orang kaya raya karena gini loh. Kalau ada di orang kaya terus mimpinya itu bagus-bagus. Ya kan? Enggak juga. Mimpinya sami mau. Belum ada obat mimpi indah. Obat mimpi indah itu belum ada. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa yang kita katakan sebagai surga di bumi, kekayaan, semua itu semu fana. Ya, fana. Maka harus ingat, oh ada surga kekal. Ingat, kenapa ingat? Memang itu tempat kita dahulu berasal. Sehingga saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, ingat, pakai harta yang saudara dipercayakan Tuhan, kalau saudara murid Tuhan, untuk membawa saudara-saudara kita yang lain, menggapai manusia-manusia lain, menggapai cita-cita ilahi. Itu baru Tuhan akan tambahkan kepercayaan untuk saudara mendapatkan kekayaan maupun apa yang disebut pangkat sekuler. Judul tadi kita lontarkan, yang kita bahas adalah mati kecewa tertimbun harta. Wow. Saudaraku yang kekasih, tanpa 3 faktor
sadar manusia, sadar jati diri, sadar ilahi. Maka harta hanya menjadi penghalang manusia untuk masuk kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah adalah untuk membuat sempurna calon anak-anak Allah. Ya, Matius 19 ayat yang ke-18 mungkin. Coba. Matius 19 ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Terus? Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Semua secara agama, secara religi, semua udah dituruti. Apalagi yang masih kurang? Tidak terlihat dari luar, saudara. Banyak orang kaya, maaf tidak menghakimi, banyak orang kaya terlihat dari luar smooth aja, hebat. Ya, dari sudut religi hebat, dari sudut sekular hebat, dari sudut jasmani hebat. Tapi perhatikan dari kacamata ilahi. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, jualah segala milikmu. Why? dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, Berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. engkau akan memperoleh harta di surga. Kau boleh pulang ke surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yes. Lanjut. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata yang disebut sebagai Allah itu rupanya bukan yang dilakukan di dalam hari-hari yang dia sebut di dalam Taurat dan kitab para nabi yang dianut, tetapi ternyata harta. Itu yang namanya mati kecewa, tertimbun harta. Rohnya mati, saudara. Belum mati tubuhnya, rohnya udah mati duluan. Hati berada di harta, juga racun hedonisme. Seperti juga disampaikan dalam prolog tadi, iblis menawarkan kerajaan dunia. Ya, Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yes, kuberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Syaratnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dunia macam-macamnya itu akan menjadi milikmu. Jawab Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Cukup jelas? Saudaraku yang kekasih, ketika seseorang memiliki Allah lain tanpa terasa, sebetulnya rohnya tahu, tanpa terasa dalam jasmaniahnya, maka tawaran iblis tadi itu mudah sekali ditangkap oleh manusia-manusia yang sudah diracuni oleh keserakahan. Minum absintus iri hati, kelicikan, hawa nafsu, kesombongan, percabulan, pikiran jahat, hujat. Mudah sekali menerima apa yang disebut sebagai hedonisme, kerajaan dunia.
juga hati berada di harta. Saudaraku yang kekasih, iblis, roh-roh jahat yang tinggal dalam si manusia sudah mempersiapkan si malakama. Ya, ikut ayah salah, ikut ibu salah. Ya, ikut ayah ibu mati, ikut ibu ayah mati. Dan duri-duri kematian yang akan menjadi si manusia target market tanda kutip untuk kerajaan dunia yang ditawarkan oleh iblis tadi. Saudaraku yang kekasih, tadi udah dibaca bagaimana semuanya dibolehkan oleh iblis. Yang penting kamu menyembah aku, kamu mau beragama apa monggo, Taurat dan kitab para nabi yang ini monggo, engkau rajin melakukan Taurat dan kitab nabi monggo. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, maka jebakan kerajaan dunia, racun absintus yang diminumkan kepada manusia, walaupun terlihat baik dalam segi Taurat dan kitab para nabi, susah terlepas daripadanya dan susah untuk pulang ke surga, saudara. Susah. Matius 19 ayat 22 tadi udah dikatakan, sayang sekali apa yang Tuhan suruh agar dia membuang hartanya supaya engkau sempurna dan bisa masuk surga. Dia si orang muda yang kaya ini keberatan. Ya, mereka sudah terbiasa formal Taurat dan kitab para nabi, sudah menganggap dirinya pasti masuk surga. Sorry, saya tidak menghakimi siapapun. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh iblis tidak main-main. Ya, sangat serius. Wahyu 13 ayat 6. Wahyu 13 ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Itu yang diajarkan oleh roh-roh jahat dalam kerajaan dunia. Ya, kamu sudah masuk ke surga, apa surga mana? Nggak ada surga itu. Ya, hedonisme membuat hati nurani menjadi tumpul karena terjebak si malakama, seperti halnya Herodes. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena permintaan istrinya yang sakit hati. Ketika anaknya menari-nari pada pesta ulang tahun, maka istrinya Herodes tanya, kamu minta apa nak? Dibisikin oleh ibunya kepala Yohanes Pembaptis, dibunuhlah. Walaupun si Herodes hati nuraninya tahu, tetapi si malakama namanya. Ya, saudaraku yang kekasih, kebanyakan dari mereka tidak sempat menyesal karena keburu meninggal dan rohnya masuk alam maut. Penyesalan di alam maut tak ada gunanya, saudara. Ya, Lukas 16 ayat 25. Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Ayat 23. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati, ternyata bisa mati juga orang kaya ya. Lanjut. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Sementara dia menderita sengsara rohnya di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yes. Ya. Lanjut. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Yes. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Saudara bisa baca lengkapnya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Terakhir, keserakahan berhala yang membunuh si manusia. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yes. Udah jelas tadi ya. Ulangi lagi deh. Karena itu matikanlah dalam dirimu Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, kenajisan, banyak macam, terus hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. artinya apa? Artinya saudara memiliki ilah lain di dalam kehidupan roh saudara atau tubuh alamiah saudara. Orang itu akan dianggap dari kacamata ilahi orang durhaka yang dimurkai Allah. Kenapa? Racun keserakahan melahirkan kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah. Ayat 6 sampai 8. Kolose 3 ayat 6 sampai 8, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lanjut. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan bahkan pembunuhan. Bahkan pembunuhan, saudara. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, yang marak di mana-mana. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat yang ada dalam diri si manusia akan beramai-ramai mendorong keinginan si manusia, emosi si manusia untuk mematangkannya menjadi maut. Baik dia membunuh maupun dibunuh. Akhirnya sami mawon, saudara. Maka, saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang teracuni tersebut sulit sekali sadar ilahi. Sadar manusia aja sulit. Bahkan sampai kematian datang tiba-tiba. Ngumpulin duit, kalau ini kamarnya tambahin satu lagi, dan seterusnya. Ya. Kalau udah mati, ya wis. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang teracuni keserakahan sulit sekali. Ya, bahkan sudah jadi murid Tuhan kayak Yudas Iskariot pun yang kita bahas minggu lalu, Sabtu lalu. Manusia yang sudah terlanjur tenggelam dalam kerajaan dunia juga sulit sekali sadar ilahi. Kematian akan dengan sigap menjemput dia sebelum sadar ilahi, sebelum dia bertobat, saudaraku yang kekasih. Sesungguhnya ada juga orang-orang kaya yang sempat berbalik kepada Tuhan.
lalu bekerja bagi Tuhan seperti bendahara yang cerdik, orang-orang kaya yang rindu kebenaran seperti Zakeus, ya naik pohon ara, ya menerima anak manusia, Nikodemus yang tadinya tokoh dalam Taurat dan kitab para nabi lalu ikut Kristus, dan Nikodemus yang Yusuf Arimatea sudah kita bahas minggu lalu. Mari kita sadar jati diri. Mari kita sadar manusia terlebih dahulu. Sadar jati diri dan kemudian sadar ilahi. Sehingga saudara memang pantas dipercaya untuk menjadi kaya maupun menjadi memiliki jabatan di dalam sekuler. Amin. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu Bapa. Mereka sudah Engkau berikan begitu banyak kebenaran. Mari Engkau yang memeteraikannya dan Engkau yang memimpin kehidupan anak-anakmu ini secara pribadi maupun kelompok kecil ini, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Shalom.